Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Permainan catur terbaik dari Fabiano Caruana yang sebelumnya dia menang atas buah putih, sekarang atas buah hitam, teman-teman. Dan partai pertama ini putih dipegang oleh Sergei Karjakin dan hitam Fabiano Caruana di Grand Slam Chess Final 2012. Dimulai dari E4, E5 dibalas oleh Fabiano, kuda F3 dan kuda C6. Gajah ke B5, A6. Gajah ke-4, kuda ke F6. Pembukaan Ruy Lopez dimulai. Langsung rokade dari putih dan B5. Gajah ke B3, gajah C5. C3 di sini dibalas D6. D4 dan gajah ke B6. Tidak mau melayani pertukaran itu dari Caruana, teman-teman. Gajah ke E3, langsung rokade dari Caruana. Kuda B ke D2, gajah ke B7. Persiapan untuk menuju target sayap raja dari gajah Fianchetto ke B7 ini, teman-teman. Benteng ke E1 dan pion kali pion. Pion kali pion, kuda ke B4. Dibalas dengan menteri ke-2. Dilanjutkan dengan C5 dan A3. Kuda ke C6, D5, kuda ke E7. Sekilas langkah tekanan dari putih ini mendesak perwira dari hitam untuk turun lagi ke bawah, teman-teman. H3 dibalas oleh putih, benteng ke-8. Gajah C2, dia melirik sayap raja juga tentunya, dan kuda G6. B3, gajah ke A5 dan benteng A ke B1. Tentu di sini persiapan untuk mendorong pion ke B4. Gajah C3 dibalas dengan benteng E ke C1. B4 dan A4. Langkah ini tentu membuat gajah ini terjebak yang susah untuk kembali lagi, teman-teman. A5 sekalian dikasih buntu oleh Caruana dan gajah ke D3. Dilanjutkan dengan H6, menteri ke D1 dan gajah ke 6. Gajah C2 di sini menolak pertukaran dan dibalas benteng ke A7. Raja ke H2 dan benteng A ke E7. Perhatikan, teman-teman. Hingga ke langkah ini dari kedua pemain sama-sama mencari celah untuk dari mana celah peluang itu akan diambil atau dimulai pertukaran. G4, ternyata dari Karjakin lebih dulu memulai, teman-teman. Di langkah ini langsung diterima tawaran pertukaran oleh Caruana walaupun kalah kualitas. Dengan kuda memukul pion, dipukul oleh kuda dan dipukul oleh benteng. Dipukul oleh gajah dan dipukul lagi oleh benteng. Hanya unggul satu pion dari Caruana dengan menukar kualitas, teman-teman. Tapi di sisi lain ada gajah yang sangat kuat tekanannya untuk ke arah sayap raja nantinya, teman-teman. Menteri C2 dibalas dengan menteri ke E7. G1 dan dilanjutkan dengan benteng memukul gajah, lagi-lagi diberikan kualitas hanya untuk satu pion. Dipukul oleh pion, menteri kali pion. Di sini, teman-teman, tentu kuda ini terancam. Penjaganya hanya bisa dilindungi dengan menteri ke G2. Langkah partai di sini benteng yang ke F1, teman-teman. Jika di sini benteng mengancam menteri, tentu akan dipukul oleh gajah, dan misalnya dipukul oleh benteng, kuda hilang. Atau sebaliknya, kembali ke posisi. Langkah partai dimainkan oleh Karjakin karena sudah menang kualitas, yaitu 2 benteng, teman-teman. Melindungi kuda dengan benteng ke F1 dan gajah ke E2. Menteri ke F5. Di sini gajah ke D3. Gajah ini memblok langkah kemungkinan menteri untuk manuver kuda akan diadu, teman-teman. Akhirnya menteri
dipaksa untuk turun ke D7. Detik-detik dari Karjakin dipaksa menyerah teman-teman. Gajah ke E5 cek. Perhatikan di saat cek ini. Langkah yang sangat serba salah dari Karjakin teman-teman. Posisi cek ini ada beberapa langkah pilihan. Jawaban partai adalah Raja K1. Jika di sini kuda yang memukul gajah, akan datang menteri cek. Dan misalnya ditutup oleh benteng. Di sini cek lagi ke E2. Dan pilihannya raja bergeser. Misalnya di sini ditutup ke G2, tentu dia harus kehilangan benteng. Dan misal di sini raja bergeser untuk melindungi benteng pun tetap akan dipukul teman-teman. Kembali ke posisi di saat cek. Kalau misalnya di posisi ini raja bergeser ke G2, akan datang cek menteri. Bisa ditutup ke F2 di sini, tapi datang kuda cek ke H4. Tentu di sini wajib dipukul. Kalau misalnya dia lari, maka tambah babak belur, benteng akan hilang. Dan jika dipukul masalahnya teman-teman, maka di sini juga langkah checkmate. Masih bisa ditutup tapi tetap checkmate teman-teman. Kembali ke posisi langkah serba salah dari Karjakin saat dicek oleh gajah. Langkah partai Raja K1 teman-teman. Gajah ke-4. Setelah bergeser lagi di sini, menteri masih cek ke E8. Masih mencoba mencari celah. Kuda ke F8 dan ternyata dari Karjakin menyerah teman-teman. Kenapa menyerah di posisi ini? Karena jelas di sini akan hilang satu perwira sekaligus akan ancaman checkmate. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai kedua ini teman-teman, putih dipegang oleh Yu Yang Yi dan hitam dipegang oleh Fabiano Caruana. Di GCT Chess Championship Bleed and Rapid teman-teman. Dimulai dari E4, E6, D3, D5, menteri ke-2, kuda F6 dan F4, C5, King Indian attack dimulai, kuda F3 dan kuda C6 dibalas dengan E5, kuda G8 lagi, C3 dan H5. Dilanjutkan menteri ke D1. Langkah bolak-balik kedua pemain, baik kuda maupun menteri dari putih, dibalas dengan kuda K6, mencari celah untuk ditempatkan di petak F5. Gajah ke E3 dan kuda ke F5. Gajah ke F2 dibalas dengan gajah ke E7. Gajah ke E2, B5. Lebih memilih arah serangan sayap menteri karena dari sayap raja sudah dikunci dengan pion H5 tentunya dari hitam teman-teman. Kuda K3, A6 dan kuda C2. Sama-sama bolak-balik langkah ini ingin manuver mencari celah teman-teman. Karena Yu Yang Yi adalah pemain yang cukup berkaliber juga. D4 dan pion kali pion. Pion kali pion dibalas dengan rokade. Gajah ke B7, benteng ke C1, benteng C8, dan menteri ke D2, H4, A3, masih mengabaikan serangan dari Yu Yang Yi teman-teman. Dibalas dengan A5. Dan dilanjutkan dengan kuda ke E1 teman-teman. Tentu di sini kalau pion yang di H4 ini didorong, akan didorong maju juga pion yang di G3 nantinya. Tapi di sini dari Caruana memilih G5 teman-teman. Betul-betul ingin membuka ruang serangnya. Dibalas dengan gajah G4. Setelah kuda diancam, H3. Jika di sini diterima oleh putih teman-teman, maka akan datang dipukul oleh menteri. Dan jika menteri mukul, dia akan kehilangan benteng. Kemanapun dia, bentengnya akan hilang. Kembali ke posisi di saat H3. Langkah partai, kuda ternyata kembali ke F3 lagi. Pion kali pion dan benteng ke E1
putih membiarkan pion itu beku di G2 teman-teman. Kuda K4 melindungi pion dan dipukul di sini oleh gajah. Dipukul oleh pion. F5 masih tetap membiarkan pion itu teman-teman. Benteng G8 dengan mengancam gajah, dan di sini benteng ke-4 hanya bertujuan untuk melindungi gajah. Dibalas dengan menteri ke D5 dan pion kali pion. Pion kali pion dan kuda di sini memukul pion. Dipukul. Jika di sini dipukul oleh benteng, tentu di sini cukup bagus, tapi langkah partai dari Yu Yangyi memilih untuk cek terlebih dahulu dengan memukul benteng yang di C8. Gajah kali benteng, dan sekarang dipukul oleh kuda teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah C5, langsung dipin, karena dipukul oleh benteng pun akan dipin nanti oleh hitam. Menteri di sini melindungi gajah ke B7. Langkah yang sangat bagus untuk mengepin ini teman-teman. Dari Carwana dibalas dengan B4 oleh Yu Yangyi. Pion kali pion, gajah ke B6. Dilanjutkan dengan H3. Benteng ke F8. Tujuannya untuk cek tentunya. Raja lari duluan ke H2 dan menteri ke A2 untuk melindungi pion tersebut. Lagi-lagi di sini sudah masuk ke posisi serba salah teman-teman. Karena dengan didorongnya pion, tentu di sini cek. Dilanjutkan dengan gajah K5, cek. Raja ke D7 dan gajah ke E2 kembali. Benteng di sini ke G8. Tentu tujuannya untuk mendorong pion. Dan jika di sini teman-teman, benteng ke G4 untuk mengajak pertukaran, akan datang menteri ke A1. Artinya tetap membiarkan benteng tersebut dipukul. Setelah di sini G1 langkah terbaik, maka di sini dipukul. Setelah dipukul benteng. Dipukul pakai gajah atau pakai pion, maka di sini cek dengan mukul kuda. Kemanapun raja teman-teman adalah checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng ini memukul menteri tadi, ini sudah masuk langkah serba salah, sudah tidak bisa dibela karena tidak bisa lari teman-teman. Kembali ke partai, di saat benteng ini G8, jawaban dari Yu Yangyi, raja ke G1 teman-teman, dan dibalas dengan menteri ke A1. Dan di partai ini dari Yu Yangyi menyerah karena dia dipaksa untuk naik lagi ke H2. Setelah itu langsung checkmate, tidak perlu saya praktikkan. Tentu teman-teman tahu di mana checkmate-nya. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Pentala Harikrisma dan hitam dipegang oleh Carwana di Championship Showdown 2019. Dimulai dari D4, kuda F6 dan kuda F3. E6, gajah G5, D5. Kuda B ke D2, gajah ke E7, di sini E3 teman-teman. Langsung rokade dari Carwana dan gajah D3. Harikrisna di sini memilih untuk menyerang langsung ke arah sayap raja dengan berniat untuk manuver rokade panjang nantinya. Dari pembukaan tore attack ini teman-teman, yang cukup tajam ketika hitam salah menangani. Tapi di sini langsung C5, mengajak pertukaran, tapi dibalas dengan C3. B6, menteri E2 dan gajah ke B7. Langsung rokade pendek, ternyata dia mengurungkan niat untuk rokade panjang teman-teman. Kuda B ke D7 dan benteng A ke D1. Dibalas dengan H6, gajah K4 dan A6. Kuda G5, B5, F4 dan B4. Mengajak pertukaran paksa di sini, tapi masih dibalas dengan F5. Artinya dari Pentala Harikrisna yang pemain catur dari India ini teman-teman,
mengabaikan serangan di sayap menteri, memilih untuk tetap fokus atau konsisten menyerang di sayap raja. Pion kali pion, dan gajah yang memukul pion sekaligus mengancam kuda. Pion kali pion di sini. Pion kali pion dan kuda memukul kuda. Pion kali kuda dan kuda ke D7. Setelah diancam balik sekaligus mengajak pertukaran, dibalas dengan gajah ke G3. Dilanjutkan dengan kuda ke B6 dan kuda ke 4. Tidak bisa dipukul kuda ini karena terpin oleh benteng menteri dari hitam. Gajah C8. Setelah mengajak pertukaran, kuda ke D6 dan dipukul oleh gajah. Pion kali gajah, dan di sini gajah memukul gajah. Dipukul oleh benteng menteri ke D7. Setelah diancam, langsung disusun benteng ke F1, teman-teman. Benteng langsung mengancam pion lemah dari putih yang gantung. Benteng ke H5 tetap berniat untuk mendobrak. Kuda C4 dan dibalas gajah ke F4. Tentu di sini adalah akan dipaksa untuk serangan memukul pion H6. Tapi langkah itu diabaikan oleh Carwana dengan tetap mendorong F5. Jika putih memaksa mengorbankan gajah, maka tetap akan diambil, dan itu tidak akan bisa untuk posisi mat. Menteri D3 mengurungkan langkahnya itu, teman-teman, dan menteri ke 6 dibalas dengan benteng ke D1 untuk mengincar pion yang di D5 ini tentunya. Kuda di sini langsung mengancam menteri. Menteri memukul pion dan kuda memukul benteng. Dipukul oleh menteri, benteng di sini ke B8. H3. Dilanjutkan dengan benteng ke B2 dan menteri ke F3. Menutup celah kemungkinan menteri masuk. Benteng di sini memukul pion. Menteri ke B7. Masih berharap untuk masuk dari putih ini, teman-teman, dengan memaksa serangan, sekaligus ingin memajukan pion untuk promosi tentunya. Benteng D2 di sini. Menteri langsung mukul pion A6. Menteri G6 dengan ancaman checkmate. Menteri ke C4 cek terlebih dahulu. Dan setelah raja ke H7 dibalas oleh Carwana, teman-teman, ternyata dari putih menyerah. Kenapa menyerah di posisi ini? Mungkin sekilas ada pertanyaan seperti itu, teman-teman. Karena kesalahannya dari putih tadi memukul pion yang di A6 tentunya, menjadi terjebak dan tidak bisa membela. Ada beberapa kemungkinan langkah di sini, teman-teman. Jika di sini gajah ke G5, maka tentu di sini benteng yang diambil. Ketika kembali lagi akan cek ke D1. Tentu di sini masih bisa lari, tapi yang jelas sudah kalah. Satu perwira berat. Kembali ke posisi di saat raja ini ke H7. Bagaimana kalau menteri ke F1? Tetap akan dipukul benteng karena dua sisi ancaman. Kalaupun misalnya di sini di saat posisi raja ke H7 tadi, benteng ke H4, maka ancamannya adalah checkmate. Di mana kesalahan putih saat itu, teman-teman? Adalah di saat posisi menteri ini ke B7 dan dijawab dengan benteng ke D2. Dia memukul pion A6. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh putih. Karena dengan menteri G6 sebenarnya menteri mukul pion A6 adalah blunder total, teman-teman. Semoga bermanfaat. Dari Fabiono Carwana. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.